Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Gudang obat di Jalan Hamadi Jayapura ludes terbakar. Ratusan guru di Kabupaten Jayapura berunjuk rasa tuntut pembayaran tunjangan. Dua polisi lalai sebabkan 6 tahanan kabur dari Mapolres Merauke. Gudang obat milik perusahaan Ensefal Jayapura di Jalan Hamadi, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa dini hari ludes terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar bahan obat-obatan, plastik, dan susu. Petugas damkar dikerahkan untuk memadamkan api, namun karena gudang yang cukup besar membuat damkar kesulitan. Polda Papua juga ikut membantu memadamkan api dengan mengerahkan water cannon. Yaitu gudang obat di Jalan Pantai Hamadi, pertigaan Hotel Beach situ. Dugaan sementara kebakaran korsleting yang disampaikan, namun lebih rincinya nanti teman-teman dari kepolisian akan sampaikan setelah penyelidikan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun diduga kuat api berasal dari dalam gudang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan guru dari berbagai sekolah di Kabupaten Jayapura berunjuk rasa di depan kantor Bupati Jayapura pada hari Senin. Para guru menuntut pemerintah daerah segera membayarkan tunjangan sertifikasi triwulan 3 dan 4 yang tertunggak selama beberapa bulan. Selain itu, mereka juga menuntut pembayaran uang lauk pauk selama 9 bulan dan tunjangan non-sertifikasi selama 6 bulan dan beberapa tunjangan lainnya seperti tunjangan daerah terpencil. Andreas Wewali, salah satu guru yang kecewa, mengancam seluruh guru di Kabupaten Jayapura akan mogok mengajar hingga seluruh tunggakan tersebut dibayarkan oleh pemerintah daerah. Kita sudah sepakat bahwa kita tunggu sampai guru-guru sudah sepakat tunggu sampai semua terbayarkan baru. Nah sekarang kita datang, kita tanya ketum uang itu di mana? Itu transfer pusat, kita tidak ada urusan dengan APBD. Itu yang ketum pertanyakan. Itu kita tidak ada urusan di APBD, itu APBD transfer langsung. Sekarang uang itu di mana? Kalau misalnya golongan 3, golongan 2, semua sesuai golongan. Jadi dia transfer sesuai gaji pokok dikali 3 bulan. Gaji pokok berapa? Saya sendiri sekitar 3.900.000 lebih. Saya tidak tahu teman-teman yang lain karena setiap golongan punya gaji beda-beda. Dan dana sertifikasi ditransfer itu sesuai dengan gaji pokok kali 3 bulan. Itu dana sertifikasi. Kalau non sertifikasi itu dia di bawah itu, ya mungkin kita 3 bulan mungkin bisa terima 600 atau 700 ribu. Ya kalau ULP itu beda, ULP dia sendiri. Itu tergantung dari APBD Kabupaten Jayapura. Karena itu dari dana ini APBD. Kalau sertifikasi non sertifikasi itu transfer pusat. Itu yang kita pertanyakan. Kenapa dari tanggal 30 November sudah masuk, tapi kenapa sampai ini belum ada? Sebab dalam aturan itu harus 14 hari terproses di sini baru bisa salurkan. Penjabat Bupati Jayapura Samuel Siriwa menemui ratusan guru yang berunjuk rasa dan berjanji akan membayar hak guru. Saya minta resmi dari Inspektorat Penyelenggaraannya. Tapi kalau tunjangan guru seperti ini kan bisa kita minta data di Dinas Pendidikan saja. Datanya mana yang belum dan mana yang belum lagi. Kan seperti itu. Jadi jangan pura-pura dulu, dengar penjelasan baru. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang hari ini sedang terproses. Jadi nanti kita lihat hari ini angka-angka mudah-mudahan yang 2024 itu bisa terselesaikan. Ya.
Usai mendapat penjelasan dari Bupati, akhirnya ratusan guru membubarkan diri dengan tertib. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Belakangan ini aksi pencurian sapi di sentra pertanian di Merauke marak terjadi. Walaupun jumlah sapi yang hilang tidak banyak, namun kejadian ini membuat peternak resah. Polsek Tanah Miring misalnya tercatat jumlah sapi yang hilang dicuri sebanyak 2 ekor. Polsek Kurik 3 ekor dan Polsek Semangga 1 ekor sapi. Polisi meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan berita di media sosial yang menyebutkan jumlah sapi yang dicuri mencapai puluhan ekor. Setelah saya melakukan pengecekan di Polsek Kurik, kemudian Jagebob, kemudian Tanah Miring, Semangga, ternyata yang ditemukan itu dari semuanya itu hanya 5 laporan polisi. Dan itu pun sudah terjadi pada tahun 2024 di bulan Februari dan Maret. Jadi ternyata berita tersebut tidak benar. Satu media sosial yang mengatakan bahwa ada pencurian sapi dalam 1 bulan ada 23 ekor yang diunggah oleh akun AM. Ternyata berita tersebut tidak benar karena saya sudah konfirmasi pada para kapolseknya bahwa sampai saat ini sudah ada yang diproses dan kemudian masih ada yang dalam lidik. Polisi saat ini masih menyelidiki kasus ini dan mencari para pelaku. Masyarakat diminta untuk mengawasi dan menjaga lebih ketat lagi hewan ternak mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 6 tahanan Polres Merauke yang melarikan diri 31 Desember 2024 lalu hingga kini masih buron. Polisi terus melacak keberadaan mereka dengan menyebar foto dan menghubungi keluarga para tahanan. Propam Polres Merauke saat ini terus menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas kaburnya tahanan dengan meminta keterangan puluhan anggota yang saat itu bertugas. Polisi menemukan 2 anggota unit Tahti lalai sehingga para tahanan kabur. Hasil pemeriksaan Propam ini akan disampaikan ke pimpinan untuk proses lebih lanjut. Khususnya kami dari Propam sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih ada 23 anggota, yaitu pada saat itu mereka melaksanakan piket, yaitu dari 2 Pawas, kemudian KSPKT dan anggotanya, kemudian penjagaan Kajaga dengan anggotanya, kemudian Kasat Tahti dengan anggotanya, kemudian piket fungsi yaitu piket Intel dengan anggotanya, piket Reskrim dengan anggotanya, piket Bimas karena tidak ada kami tidak melaksanakan pemeriksaan. Tapi terkait dengan itu yang punya tugas khusus secara teknis yaitu Tahti. Yang lain-lain itu mungkin sebagai saksi saja terkait dengan tahanan lari itu. Nah, itu pun nanti kami naikkan ke pimpinan, nanti pimpinan tinggal melihat apa yang kami ajukan itu hasilnya nanti belum turun. Tapi untuk laporkan ke pimpinan kami sudah laporkan kira-kira untuk sementara. Tahti itu berapa? Demikian. Bagian Tahti itu yang kami periksa Kasat Tahti dengan yang piket pada saat itu 2 orang. 2 orang ya? Ya, sebenarnya mereka lebih dari 2 orang, cuman ini karena bersentuhan langsung pada saat mereka piket, ya mereka itu yang disebut lalai. Lalai, mereka tidak profesional dalam tugas, artinya sampai bisa tahanan lari mereka yang bertanggung jawab langsung. Mungkin kronologisnya itu singkatnya udah tahu mereka lari keluar lewat mana sampai bisa gergaji, itu berarti gergajinya sampai masuk ke dalam itu berarti mereka lalai untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian 6 tahanan Polres Merauke berhasil melarikan diri dari tahanan dengan cara merusak teralis besi di sel tahanan. Mereka adalah tahanan kasus pembunuhan hingga pencabulan. Polisi mengimbau tahanan kabur menyerahkan diri karena jika tidak, maka polisi akan melakukan tindakan tegas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Empat kampung di distrik Kuesevo di Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya, seolah terlupakan. Hingga saat ini, Kampung Jobu Joker, Batde, Syubi, dan Bau masih terisolir dan jauh dari sentuhan pembangunan.
Untuk mencapai keempat kampung ini harus berjuang karena belum ada jalan aspal, sehingga harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 2 hingga 3 minggu lamanya. Itu pun harus melewati lebatnya hutan serta melintasi jembatan darurat dengan arus sungai yang deras. Fransina Somkor, salah satu warga di kampung Jobu Joker, sudah lama mengeluhkan kondisi ini. Anak-anaknya tidak bisa sekolah karena bangunan sekolah dan guru tidak ada. Ia tidak membayangkan ketika jatuh sakit karena tidak ada klinik di kampungnya. Satu-satunya jalan harus berobat ke kota dengan berjalan kaki hingga berminggu-minggu lamanya. Tidak ada jalan masuk, kami harus berjalan berhari-hari. Begitupun kami bawa sembako seperti gula, minyak, beras. Itu sangat butuhkan tenaga untuk naik ke kampung sini. Dan berhari-hari juga. Begitupun karena pengaruh jalan yang kurang bagus, tidak ada akses jalan ke sini. Sehingga adik kami, anak kami yang lain, mereka tidak sekolah. Bahkan mereka umurnya lebih besar dari sekolah mereka. Sehingga kami membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah untuk membangun sekolah ataupun membuka akses jalan ke kampung kami. Begitupun juga dengan akses masyarakat kami yang sakit. Mereka sakit harus ke kota. Mereka ke kota harus berhari-hari. Kadang sampai ada yang mohon maaf mungkin meninggal di jalan karena jalan yang begitu panjang. Dan juga kami mohon sehingga ada tenaga medis yang datang ke sini untuk menetap. Dan juga kami sekali lagi kami mohon untuk tenaga guru untuk datang ke sini untuk mengajar anak atau adik-adik kami yang di sini. Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya mengunjungi keempat kampung terisolir ini. DPRD berjanji akan membangun jalan untuk membuka keterisolasian. Terutama jalan ini yang menjadi faktor utama sehingga daerah ini tidak tersentuh sama sekali pembangunan. Walaupun terlihat ada beberapa rumah yang bagus karena ini merupakan semangat dari masyarakat setempat sehingga mereka pikul barang, bahan bangunan, jalan kaki berminggu-minggu. Dari Sorong mereka pakai mobil, terus lanjut dengan ada yang jalan kaki dari Sujak, ada yang jalan kaki pikul barang dari Muara dari cabang Kalikuor. Mereka ikut perahu dari distrik Kuor, mereka muat bahan bangunan dengan perahu, dengan Johnson, sampai di tengah mereka pikul jalan kaki. Fransina dan warga keempat kampung ini berharap DPRD tidak sekedar memberi janji karena mereka sangat membutuhkan fasilitas kesehatan, sekolah, dan lain sebagainya. Kehidupan warga di 4 kampung di distrik Kuesevo adalah wajah tanah Papua yang sebagian belum tersentuh sama sekali dengan pembangunan. Topan melaporkan dari Tambrau, Papua Barat Daya. Penjabat Wali Kota Jayapura menjenguk Alvaris, seorang anak warga kota Jayapura, Papua, yang menjadi korban kekerasan dari orang tua angkat. Korban saat ini sudah mulai membaik, namun masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Papua. Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait melihat langsung kondisi Alvaris dan mengapresiasi tetangga korban yang melaporkan kasus kekerasan tersebut ke Polresta Jayapura, sehingga nyawa bocah ini terselamatkan. Akibat kekejaman orang tua angkat, Alvaris menderita luka cukup parah. Kaki dan tangannya patah, bibir dan kepalanya juga mengalami luka. Lalu anak ini dia bisa berbicara dengan baik, karena itu dia menjelaskan banyak hal tentang perlakuan orang tuanya kepada saya. Gitu, karena itu tadi kami sudah bicara dengan perawat dan para medis di sini. Ada dari Dinas Pemberdayaan Perempuan juga sejak awal kejadian sudah ada bersama-sama. Karena itu kita akan lihat proses kesembuhannya bagian-bagian mana yang akan diambil alih juga oleh kami sebagai pemerintah daerah. Tetapi yang saya mau pesan itu seperti begini. Kejadian seperti ini, dia mungkin saja bukan terjadi di Alvaris sebagai anak tiri. Tapi dia bisa terjadi juga di, mungkin ada banyak orang tua yang punya anak kandung. Akibat gaya hidup orang tua, atau kelakuan orang tua yang mabuk, yang
suka bertengkar lalu melampiaskan itu kepada anak-anak. Begitu, karena itu melalui media ini saya juga ingin himbau kepada masyarakat, kalau ada tetangga siapapun yang mendapatkan informasi seperti ini informasi yang baik. Mari kita sama-sama jaga kita punya anak-anak. Kalau ada informasi seperti ini, tolong lapor. Yang melapor saya jamin keamanan memberikan perlindungan kepada saudara, termasuk tetangga-tetangga yang memberikan laporan kepada polisi terhadap kasus ini. Saya akan bicara dengan polisi untuk memberikan jaminan keamanan. Ini tidak boleh terjadi. Ini anak kita yang masih usia sangat muda. Bagaimana mungkin dari kasus tadi saya lihat betul-betul mengerikan. Gitu. Polisi mengimbau penjengukan terhadap korban harus dibatasi karena korban masih trauma. Besar harapan dari pihak rumah sakit juga untuk pembatasan kunjungan terhadap korban. Karena ditakutkan dengan adanya kunjungan berlebihan, kemudian adanya komunikasi atau interaksi, sehingga dapat mengingatkan kembali ingatan korban ini terhadap peristiwa yang terjadi. Sehingga ditakutkan rasa traumanya semakin berlarut seperti itu. Sehingga diharapkan untuk dapat membatasi kunjungan, ya, membatasi kunjungan. Karena yang pasti dari korban sendiri sudah dilakukan pendampingan oleh dinas terkait untuk menjamin kesehatan maupun keselamatan jiwanya. Jadi terkait dengan kasus ini, ada pihak pelapor dan juga saksi yang sudah kami minta keterangan sebanyak 3 orang. Kami dari pihak kepolisian tentunya memberikan jaminan keamanan dan keselamatan terhadap saksi dan pelapor yang akan kami lindungi serta kami berikan hak-haknya selaku saksi maupun selaku pelapor, ya. Yang mana kami juga tetap melakukan pemantauan dikandung maksud untuk ketiga orang saksi ini dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, tidak berada di bawah tekanan maupun ancaman dari pihak manapun. Saat ini Polresta Jayapura Kota sudah menahan 2 pelaku yang merupakan orang tua angkat Alvaris dan mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman penjara 5 tahun. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pilkada telah usai dan pasangan kepala daerah sudah terpilih. Namun gugat-menggugat di Mahkamah Konstitusi belum tuntas. Semisal pasangan Bupati Merauke, Hendrikus Mahuse dan Ridwan menggugat hasil penghitungan suara KPU Provinsi ke Mahkamah Konstitusi. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, mengatakan pada prinsipnya KPU siap menghadapi gugatan pilkada di Mahkamah Konstitusi. Ini pokok perselisihan hasil untuk perkara pemilihan umum Kabupaten Merauke tahun 2024 yang diajukan oleh pasangan calon Hendrikus Mahuse dan Bapak Haji Ridwan. Ini telah terregister di Mahkamah Konstitusi dan sesuai dengan jadwal Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi bahwa jadwal persidangan ini akan dimulai tanggal 8 Januari sampai dengan 16 Januari. Ini adalah waktunya pemeriksaan pendahuluan. Ini mendengarkan keterangan atau pokok permohonan pemohon untuk tanggal 8 sampai dengan tanggal 16. Kami belum tahu untuk jadwal Kabupaten Merauke seperti apa karena di MK ini akan dikeluarkan jadwal karena akan dilaksanakan secara panel, ya, untuk sidang di MK. Pada prinsipnya kami KPU Kabupaten Merauke siap untuk menghadapi PHP, ya, perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Kami telah menyiapkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai alat bukti dalam proses persidangan nanti di Mahkamah Konstitusi. Untuk menyelesaikan sengketa pilkada, Mahkamah Konstitusi menyediakan waktu dengan menggelar sidang pada tanggal 8 Januari dan berakhir pada 16 Maret 2025. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Memasuki awal tahun 2025 ini, hampir semua jenis bahan pokok di Merauke, Papua Selatan naik. Sejak Natal hingga Tahun Baru, harga ayam potong di Pasar Wamanggu Merauke terpantau naik dan hari ini harga ayam potong kembali naik dari Rp55.000 per ekor menjadi Rp65.000 per ekor. Sedangkan untuk ukuran sedang naik dari Rp60.000 menjadi Rp65.000 hingga Rp70.000 per ekor. Ayam sekarang ini berapa? Sudah naik Pak ini harga ayam sekarang. Dari kemarin itu yang sebelum Natal itu sampai sekarang itu dari 55 sudah sampai
65 Pak, jadi perhitungannya 10.000 naiknya ayam ini. Sampai sekarang ini ya? Sampai sekarang ini Bapak. Nah, itu kenapa sampai bisa naik itu? Nah, itu dari pakan ayam itu yang naik. Jadi bukan karena bukan ayamnya, pakannya yang kita untuk kasih makan ayamnya ini yang naik gitu. Kenaikan harga pakan ternak menjadi salah satu penyebab harga ayam potong naik di Merauke. Meski harganya naik, penjualan ayam potong di Merauke tetap lancar karena ayam sudah menjadi kebutuhan pokok. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Kuanyambe.